Hey Kal, ini aku punya video seru banget. Video apa, Ger? Pokoknya kamu harus lihat deh, soalnya keren banget. Waduh, ini kan video dewasa, Ger. Santai aja, cuma iseng. Aku juga tiap malam nonton, gak apa-apa kok. Dari awalnya yang iseng-iseng, mereka berdua menjadi kecanduan penonton pornografi dengan pikiran kotor dan hawa nafsu. Duh, aku gak bisa konsentrasi. Dulu kan tiap malam kepikiran terus, tidur gak nyenyak deh. Nilai ulanganku jadi turun. Aku juga suka melamun. Aku bahkan udah jarang doa lagi. Aku merasa kotor. Dosa dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum, nilai, aturan yang berlaku dalam suatu agama atau kepercayaan masyarakat tertentu. Dosa juga dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum atau perintah Allah. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, dosa juga dapat dihubungkan sebagai hamartia, yang artinya meleset dari tujuan Allah atau gagal mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Selain pornografi, berikut contoh lain dosa terkait seksualitas: perzinahan, percabulan atau seks bebas, homoseksual, dan lain-lainnya. Secara spiritual, dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh. Dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, yang berarti dosa membawa hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Nah, karena kasihnya, Ia mengampuni kita lewat pemulihan hati kita. Secara emosional, dosa dapat menimbulkan rasa malu, rasa bersalah, serta penyesalan yang sangat dalam. Perasaan ini kadang membuat kita merasa jauh daripada Tuhan. Namun, ketika kita bertobat, Tuhan dapat memulihkan isi pikiran dan isi hati kita, sehingga kita bisa kembali dekat padanya. Secara sosial, dosa dapat merusak hubungan antar manusia, seperti kejahatan, bohongan, maupun dengki. Nah, perbuatan itu dapat merusak hubungan manusia. Namun, dalam 1 Korintus 6 ayat 18-20 mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang berarti kita harus memuliakan Allah lewat apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita ini adalah manusia yang berdosa, yang dimana konsekuensi dosa adalah maut. Tetapi semakin besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia menebus dosa manusia, seperti yang dijelaskan pada Roma 5 ayat 8. Tuhan Yesus yang datang dan juga berinkarnasi menjadi manusia rela menanggung penderitaan secara rohani seperti pemberontakan dari muridnya, penolakan, dan juga penderitaan secara jasmani, yang dimana Tuhan Yesus harus menanggung rasa sakit ketika disalibkan, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Nah, seperti yang dijelaskan juga di kitab Galatia 2 ayat 20 dan juga 2 Korintus 5 ayat 17, jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka hidup kita akan diperbaiki dan hidup kita akan dipenuhi oleh kehendak-kehendak Allah. Kasih karunia Tuhan bukanlah sebuah alasan untuk kita melakukan dosa maupun kebenaran dosa. Sebaliknya, kasih karunia Tuhan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya untuk dapat hidup bebas dari dosa dan segala dosa-dosa lainnya, di mana sesuai dengan ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat ini menekankan suatu transformasi yang dirasakan oleh seorang yang mengalami pertobatan dan ingin hidup dalam kehidupan Kristus. Dan di mana kasih karunia Tuhan ini memampukan kita untuk meninggalkan hidup kita yang berdosa dan hidup untuk memuliakan Allah-Nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan topik ini dengan ayat Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti keinginan roh dan tidak mengikuti keinginan daging, karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Yang dimana keinginan daging adalah keinginan manusia yang berdosa seperti percabulan, perzinahan, hawa nafsu, iri dengki, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu, jika kita hidup dalam roh, maka kita juga bisa memperoleh 9 buah roh. Apa saja sih buah roh itu? Nah, 9 buah roh tersebut itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, dan terakhir adalah penguasaan diri. Yang dimana jika kita mengikuti roh, artinya kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana kita harus rela memikul salib, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dan memulai hidup yang baru, yaitu hidup yang
oleh kehendak Allah. Ciri hidup daging adalah mengikuti keinginan manusia yang berdosa, seperti percabulan, hawa nafsu, amarah, isi hati, kedengkian, dan perbuatan lain yang memuaskan diri sendiri, serta menentang kehendak Allah. Hidup seperti ini berasal dari natur lama yang telah jatuh dalam dosa dan membawa kepada kematian rohani. Sedangkan ciri hidup menurut buah roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidup menurut roh adalah hidup yang taat, kudus, dan memuliakan Tuhan serta membawa kepada kemenangan atas dosa. Dalam hal relasi, yang pertama, mengasihi teman dan keluarga, bahkan saat mereka mengecewakan. Kedua, sabar terhadap orang yang sulit dan mau memaafkan. Dalam hal media sosial adalah yang pertama, menggunakan media sosial untuk memberi semangat, menyebarkan kasih dan kebenaran. Yang kedua, menjaga penguasaan diri dalam apa yang dilihat, dibagikan, dan dikomentari. Dalam hal pacaran dan hubungan lawan jenis, yang pertama, menjaga kekudusan tubuh dan hati, karena tubuh adalah bait Roh Kudus. Kedua, memilih pacaran yang bertujuan membangun iman dan karakter, bukan sekedar perasaan. Maka dari itu, marilah kita menjaga kekudusan tubuh dan hati, bukan karena paksaan, tetapi sebagai wujud kasih dan hormat kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Kekudusan menuntun kita untuk hidup benar, tulus dan berkenan di hadapannya, agar setiap langkah kita menjadi cerminan kasih-Nya bagi dunia. Kekudusan bukan beban, itu adalah bentuk kasih Allah membimbing kita ke hidup yang utuh.